Pemerintah pusat berencana akan menaikkan pajak hiburan menjadi 40 hingga 75%, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah atau HKPD. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Aufa Syahrizal, mengatakan, jika kenaikan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan, lantaran hiburan tidak hanya satu, sementara yang terkena kenaikan pajak hanya hiburan tertentu saja. Dengan kenaikan pajak hiburan 40 hingga 75%, tentu akan ada protes keberatan dari pelaku usaha hiburan lantaran adanya kekhawatiran berkurangnya jumlah pengunjung. Pajak hiburan ya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh signifikan ya, karena hiburan kan tidak hanya satu, banyak ya. Jadi ada hiburan yang memang seperti kalau alam terbuka itu kan tidak semua. Jadi mungkin pajak hiburan tertentu saja, tidak semua. Kayak karaoke gitu. Ya, di karaoke, kemudian hiburan seperti film atau bioskop atau mungkin tempat-tempat yang memang sifatnya hiburan yang sudah apa ya namanya, seperti hiburan yang bukan hiburan umum ya, terbuka ya. Jadi kalau yang terbuka alam saya rasa belum menjadi penting. Artinya kalau yang untuk yang restoran, bukan restoran apa namanya, yang bioskop, yang hiburan itu tidak bakal pengaruh atau bagaimana ya? Atau kita bakal mengajukan keberatan? Ya mungkin saja sebagian dari mereka pelaku hiburan akan mengajukan keberatan karena menganggap ya mereka takut sebenarnya kalau misalnya animo masyarakat tetap datang ya menguntungkan buat mereka. Cuma mereka ada kekhawatiran kalau terjadi penaikan pajak ini mungkin akan mengurangi jumlah pengunjung. Ketua PHRI Sumsel, Kurmin Halim, mengatakan apabila pajak hiburan diberlakukan sebesar 40 hingga 75%, maka akan membuat bisnis dunia hiburan menjadi mati suri. Untuk itu PHRI Sumsel akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini pajak jasa hiburan di Kota Palembang berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2021 sudah mencapai 40%, sehingga membuat perkembangan dunia hiburan di Sumatera Selatan terhenti. Ya, kita PHRI pasti keberatan ya, karena dampaknya memang sangat berat sekali kepada anggota kita. Sekarang kita lagi mencoba untuk mengadakan, PHRI Pusat akan mengadakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Kan kita juga dari pusat juga sudah menghadap Menteri Mendikbud ya, menyampaikan bahwa kalau ini diberlakukan ya pasti akan membuat dunia hiburan menjadi mati suri bisnisnya itu. Kita lihat kan kemarin Inul Vista juga sudah teriak-teriak tempatnya sepi. Kemudian Hotman Paris juga dari Bali juga sudah mengadakan protes. Tapi kita melihat pemerintah kurang peka dalam hal ini karena dalam penyusunan perubahan itu tidak melibatkan stakeholder sama sekali. Sama seperti di Sumsel, ya, terutama di Palembang juga ada Perda Nomor 3 Tahun 2021. Saat itu juga disusun juga tidak melibatkan stakeholder, sehingga keluar angkanya juga sampai 40%, ya, tempat-tempat hiburan, diskotik segala macam semua juga 40%, sehingga perkembangan daripada dunia hiburan ya Palembang jadi stagnan gitu kan ya. Ditambahkan Kurmin Halim, pelaku usaha dunia hiburan saat ini baru mau bangkit akibat dampak pandemi COVID-19. Namun sudah mau dibuat terpuruk kembali dengan adanya rencana kenaikan pajak sebesar 40 hingga 75%. Eki Saputra, PAL TV.